Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Baru saja urusan dengan nenek rambut putih telah selesai. Kini iblis gemuk muncul kembali beserta kakaknya iblis kurus. Akankah terjadi bentrokan kedua di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Bagus, sekarang terima jurus pertama ini, kunyuk tua. Teriak iblis kurus dengan serta-merta menyerang ke muka. Dibandingkan dengan iblis gemuk yang kepandaiannya sudah tinggi, maka iblis kurus jauh lebih tinggi lagi ilmu silatnya. Tahu menghadapi lawan yang tangguh, maka iblis kurus keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya. Sehingga dalam waktu yang singkat, serangannya laksana hujan bertubi-tubi melanda tubuh si pelukis aneh. Dalam 5 jurus pertama, si pelukis aneh dibikin terdesak hebat. Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis gemuk untuk bergerak mengambil lukisan perempuan telanjang yang tersandar di batu. Meski dalam keadaan terdesak, si pelukis aneh masih sempat melihat gerakan lawannya yang satu itu. Maka dengan melengking tinggi, orang tua ini melompat sejauh 2 tombak, lalu menukik laksana kilat dan lancarkan satu tendangan ke arah iblis gemuk. Iblis gemuk terpaksa batalkan niatnya untuk mengambil lukisan itu dan buru-buru menyingkir karena angin tendangan lawan deras dan bahayanya bukan olah-olah. Baru saja si pelukis aneh jejakkan kakinya di tanah, maka iblis kurus telah menyerbunya dengan 2 tendangan dan 2 pukulan. Namun kali ini, si pelukis aneh telah rubah permainan silatnya. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman itu sudah melihat kelemahan-kelemahan ilmu silat lawan. Maka, sekali tubuhnya berkelebat, iblis kurus merasakan desakan serangan yang hebat sekali, membuat dia selangkah demi selangkah dan jurus demi jurus terdesak hebat. Dia sama sekali tak dapat melihat gerakan lawan, dan tahu-tahu tangan atau kaki orang tua itu sudah berada dekat kepala atau tubuhnya. Hanya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurnalah, maka dia masih sanggup elakkan semua serangan lawan itu. Tapi sampai beberapa lama dia sanggup bertahan, iblis kurus menjadi gemas sekali. Semakin lama seakan terdesak dia. Gerakan lawan yang campur aduk tak bisa dilihatnya, mengacaukan serangan serta jurus-jurus pertahanan yang terlihai. Iblis kurus keluarkan keringat dingin sewaktu dirinya didesak hebat ke tepi jurang. Setiap dicobanya untuk melompat ke samping, selalu dia berhadapan dengan tendangan-tendangan atau jotosan-jotosan lawan yang menyambar di muka hidungnya, hingga dia terpaksa membatalkan niatnya untuk melompat ke samping. Dalam pada itu, detik demi detik, tepi jurang semakin dekat juga. Dalam jurus pertempuran yang ke-15, tepi jurang yang terjal itu hanya tinggal beberapa langkah saja lagi di belakangnya. Gemuk, lekas bantu aku. Teriak iblis kurus. Mendengar ini, iblis gemuk yang memang sejak tadi sudah punya niat untuk mengkroyok si orang tua
yang sebelumnya telah menghajarnya segera cabut senjata dari balik pakaian. Senjatanya ini berbentuk pedang, tapi bergerigi seperti gergaji. Karena senjata ini ditimpa dan dilapisi emas murni, maka sinar kuning kelihatan menderu sewaktu pedang itu membabat ke arah punggung si pelukis aneh. Wuss! Si pelukis aneh yang tengah mendesak kencar iblis kurus menjadi terkejut sewaktu merasakan sambaran angin yang deras datang menerpanya dari belakang. Didahului dengan satu lambaian tangan kanan yang mendatangkan angin keras, maka si pelukis aneh dengan cepat memutar badan menghadapi serangan pedang berbentuk gergaji di tangan iblis gemuk. Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis kurus untuk melompat ke samping, menjauhi tepi jurang batu, lalu dengan cepat mencabut pula senjatanya yang bentuknya sama dengan yang di tangan iblis gemuk. Melihat pengkeroyokan curang ini, Wiro Sableng menjadi penasaran. Segera dia hendak melompat dari atas puncak batu untuk membantu si orang tua. Tapi tindakannya tak jadi dilakukan, karena pada saat itu dilihatnya si kakek telah berkelebat dan kini di tangannya memegang pelepah pisang yang berdaun lebar, di mana sebelumnya dia meletakkan cairan-cairan aneka warna yang dipergunakan untuk melukis. Dengan mempergunakan benda ini sebagai senjata, maka si orang tua menghadapi kedua lawannya dengan hebat luar biasa. Karena daun pisang itu lebar sekali, ditambah dengan saluran tenaga dalam yang tinggi, maka setiap benda itu berkilat, menderulah angin deras luar biasa yang menerpa setiap serangan pedang iblis gemuk dan iblis kurus. Dua sinar kuning senjata pengeroyok bergulung-gulung ganas. Agaknya dua iblis dari selatan itu mulai mengeluarkan jurus-jurus terlihat dari ilmu pedang mereka. Bagus, bagus. Keluarkan seluruh kepandaianmu. Aku mau lihat, seru si pelukis aneh. Daun pisang di tangannya bergerak kian kemari, melumpuhkan sama sekali setiap jurus serangan yang dilancarkan. Yang membuat pendekar 212 Wiro Sableng jadi lelatkan lidah ialah karena tak sekalipun pedang-pedang di tangan lawan sanggup membuat satu goresan pada daun pisang. Dan yang paling luar biasa ialah meski digerakkan demikian cepatnya dan dipergunakan sebagai senjata, namun cairan-cairan aneka warna yang ada di daun pisang itu tidak satu tetes pun yang tumpah atau meleleh. Benar-benar luar biasa kehebatan si pelukis aneh. Dalam mengagumi kehebatan orang tua itu, tiba-tiba terdengar pekikan setinggi langit. Ternyata daun pisang di tangan pelukis aneh telah menerpa dada iblis kurus. Pedangnya mental, sedang tubuhnya terpelanting sampai beberapa tombak dan celakanya terus berguling ke tepi jurang. Dengan salah satu tangannya, iblis kurus coba memegang sebuah batu runcing yang menonjol di tepi jurang. Tapi pukulan daun pisang yang dialiri tenaga dalam yang tadi menghantam dadanya telah melumpuhkan sama sekali kekuatan iblis kurus. Meski dia berhasil memegang batu runcing itu dan menahan dirinya agar tidak jatuh ke dalam jurang, namun sia-sia saja. Sesaat kemudian, pegangannya terlepas dan tak ampun lagi tubuhnya melayang masuk jurang. Batu-batu runcing menantinya di dasar jurang. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan iblis kurus. Yang sekali ini lebih mengerikan. Melihat kakaknya yang berilmu lebih tinggi menemui kematian begitu rupa, iblis gemuk jadi bergidik. Berdua saja dia tak sanggup menghadapi si pelukis aneh, apalagi seorang diri. Maka tanpa pikir panjang dan tanpa tunggu lebih lama, iblis gemuk segera ambil langkah 1000. Si pelukis aneh tertawa mengekeh. Diambilnya pedang iblis kurus yang menggeletak di tanah. Orang jahat, dirimu sudah tak layak hidup lebih lama, iblis gemuk. Teriak si pelukis aneh, lalu lemparkan pedang ke arah iblis gemuk yang tancap gas larikan diri. Pedang itu menancap tepat di pertengahan punggung iblis gemuk, terus menembus sampai luar ujung dadanya.
Tamat riwayat dua iblis dari selatan. Si pelukis aneh mengusap mukanya. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu dia duduk menjelapok di tanah dan memandang lukisannya. Kemudian tanpa palingkan kepala dari lukisan itu, dia berseru, "Orang yang sembunyi di atas batu tinggi harap turun." Kagetlah Wiro Sableng. Pendekar ini garuk-garuk kepalanya, lalu tanpa sungkan-sungkan lagi keluar dari persembunyiannya dan melompat turun. Pendekar 212 Wiro Sableng jejakkan sepasang kaki di tanah tanpa keluarkan sedikit pun suara. Begitu dia berdiri di hadapan si orang tua, segera dia menjurah dan berkata, "Aku yang muda ini merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan tokoh silat terkenal di 8 penjuru angin." Pelukis aneh tidak palingkan kepalanya dari lukisan yang tengah dipandanginya. "Siapa namamu?" "Aku Wiro." "Apa kau punya gelar?" Wiro Sableng yang tak mau tonjolkan diri menjawab dengan gelengkan kepala. Lantas si pelukis aneh bertanya lagi, "Kenapa kau sembunyi di atas batu sana?" Aku tak ingin mengganggumu, orang tua." "Oh, bagus. Kau tahu peradatan juga rupanya." Untuk pertama kalinya, si pelukis aneh palingkan wajah dan meneliti Wiro Sableng sejurus. Apa yang akan terjadi selanjutnya antara Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dengan pelukis aneh? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.